Bayangkan, saat matahari yang selama ini menyinari bumi, kini digulung dan padam. Laut mendidih, gunung meledak bagaikan tapas yang berhamburan. Langit yang pernah biru, kini koyak, terbelah tanpa ampun. Angin mendesis tanpa arah. Alam semesta luruh, hening, mati, kosong. Lalu, tiba-tiba terdengar satu suara, "Bangkitlah!" Semua manusia, dari Adam hingga manusia terakhir, tersentak. Dada mereka bergemuruh, tulang belulang dikubur kembali bersatu. Urat, kulit, mata, semuanya kembali utuh. Tidak ada yang bisa menolak. Dari kuburan yang sempit, mereka keluar, kebingungan, telanjang, ketakutan, dan tergunjang. Hari itu bukan hari biasa, itulah hari kebangkitan. Dan mereka akan digiring ke satu tempat, Padang Mahsyar. Padang Mahsyar bukan daratan biasa, ia tak terbayang ujungnya. Tak ada pohon, tak ada gunung, tak ada tempat bernaung. Hanya tanah yang datar, kosong, dan panasnya tak terukur. Matahari hanya sejengkal di atas kepala. Dan di sanalah seluruh manusia dikumpulkan. Mereka berdiri, ada yang berdiri dengan wajah bersinar, ada yang meringkuk ketakutan, ada yang basah kuyup oleh keringat, bahkan sampai tenggelam di dalamnya hingga ke dada, leher, bahkan ubun-ubun. Tiap manusia berkeringat sesuai kadar dosanya. Orang-orang tidak mengenal satu sama lain. Anak lari dari ibu, suami tidak mencari istri, sahabat saling tak peduli. Semua berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku sendiri." Bayi-bayi yang pernah mati dalam keadaan suci, kini berdiri sebagai saksi. Orang buta huruf kini bisa bicara, tangan bersaksi, kaki bersaksi, mulut dikunci. Semua alat tubuh akan berkata, "Dengan mata ini aku melihat maksiat. Dengan tangan ini aku mencuri." Di tengah kerumunan itu, muncullah cahaya dari arah jauh. Para nabi dipanggil satu persatu. Setiap nabi berdiri di depan umatnya. Beberapa nabi membawa umat dalam jumlah besar. Tapi ada pula nabi yang hanya membawa satu orang, atau bahkan tidak membawa seorang pun. Semua mata mencari satu sosok yang mereka kenal. Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang hari itu berdoa bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk umatnya. Ia bersujud, memohon, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Dan Allah menjawab, "Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah, akan kami beri, berikanlah syafaat, akan kami kabulkan." Dan mulailah proses syafaatul usma, syafaat agung. Tiba-tiba kedengar suara, "Bawalah timbangan amal." Dua timbangan besar turun dari langit. Di sana, setiap manusia akan melihat semua catatan kehidupannya, bahkan sekecil niat yang tak sempat terucap. Di tangan kanan, amal baik. Di tangan kiri, dosa. Tak ada dusta hari itu. Yang biasa memalsukan laporan tak bisa memasukkan amal. Yang biasa berpura-pura baik, semua topeng telah jatuh. Ada orang yang amal baiknya banyak, tapi semuanya hangus karena satu dosa yang tak sempat ia minta ampun. Riak. Ada pula yang datang tanpa pahala sholat, tapi Allah ampuni karena pernah memberi makan kucing yang lapar. Teriakan terdengar di mana-mana. Tangisan, jeritan. Ada yang menggigit jari hingga putus karena menyesal. Ada yang mencakar wajah sendiri. Ada yang berkata, "Seandainya aku bisa kembali, walau 1 menit saja ke dunia, tapi tak ada kembali. Waktu telah mati." Satu demi satu dipanggil untuk melintasi Syirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Setipis rambut, setajam pedang. Di bawahnya, api neraka menyala. Malaikat Malik berdiri tegak. Neraka jahanam bergeliat, berteriak meminta jatah. Sebagian manusia melewati Syirat seperti kilat. Ada yang seperti angin, ada yang seperti berjalan, merangkak, terseret. Ada yang terjatuh, tersambar, terperosok, tak pernah kembali. Neraka bukan sekedar api, ia makhluk yang hidup, bernafas, mengamuk. Bagi yang terjatuh, langsung dicengkram oleh neraka. Pakaian mereka dari aspal mendidih. Makanan mereka adalah buah zakum, yang bila setetes jatuh ke bumi, akan merusak dunia. Air minum mereka adalah air nanah, air mendidih, yang menguliti perut dari dalam. Dan mereka tetap hidup, tak bisa mati. Mereka menangis hingga air mata habis, lalu menangis berdarah, tapi tak ada belas kasihan.
Itulah tempat bagi orang yang lalai akan Tuhannya. Tapi di balik semua itu, ada golongan yang tersenyum. Wajah mereka putih bercahaya. Dibukakan pintu-pintu surga yang indah. Ada yang disambut oleh para malaikat. Ada yang langsung disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masuk ke taman-taman hijau, sungai susu, madu, dan anggur. Tidak ada sakit, tidak ada duka, tidak ada tua. Di sana, Allah berkata, "Aku ridho padamu, dan aku tidak akan murka selamanya." Wahai manusia, engkau masih di dunia saat membaca ini, masih bisa menarik nafas, masih bisa meminta ampun, masih bisa bersujud, masih bisa mencintai Allah. Tapi kelak, ketika matahari tinggal sejengkal di atas kepala, ketika tak ada yang bisa menolongmu, masihkah engkau ingin datang dengan tangan kosong? Hari itu benar-benar nyata. Bukan dongeng, bukan cerita. Hari itu bernama Hari Pembalasan.